Nah, Nabi SAW bersabda, ij'alu akhir salatikumul billail witran. Jadikanlah akhir salat malammu dengan witir. Nah, itulah dia. Yang inilah kadang-kadang orang pun tak paham juga, baca hadis ini seolah-olah witir habis tahajud. Salah juga tu. Kan begitu. Awal-awal saya ngajar tu, banyak ngomong, Pak Ustaz, witir tu kan penutup salat malam. Betul. Ini Nabi bilang, jadikan salat witir sebagai penutup salat malammu. Tapi bukan harga mati ini. Ini bukan NKRI. Bukan. Ya, ini bukan harga mati. Nabi bilang yang terbaik jadikan witir penutup salat malam, itu yang paling afdal. Tapi tidak ada halangan dilakukan awal malam. Nah, itu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil aghyar mitahi badri yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in, lanjutan mengenai witir, ya. Walau khadajal waktu, apabila telah keluar waktu witir, ya. Waktu witir itu habis, yakni fajar shadiq, ya, azan subuh. Azan subuh itu fajar shadiq. Azan yang tengah malam di Mekah itu jam 3, itu namanya fajar kadhib, fajar bohong namanya, sebentar jadi. Nah, tapi fajar shadiq itulah waktu subuh. Untuk fajar terus langgeng dia, perlahan siang, gitu, terang hari, ya. Nah, menurut pengarang kitab ni, apabila keluar waktu witir, artinya fajar shadiq telah muncul atau ditandai dengan azan, ya, dengan azan. Lam yajuz qada'uha qabla al-isya', tidak dibolehkan mengqadanya sebelum isya', ya. Nah, jadi tidak boleh mengqadanya sebelum isya'. Karawatibil ba'diyah, ya, seperti rawatib ba'diyah, ya. Ba'diyah itu kan tidak boleh dilaksanakan sesudah salat, sebelum salat fardu. Dia dilakukan setelah. Nah, jadi kalau ingin mengqadanya pun harus dilakukan setelah salat isya'. Ya. Waktu witir dia masuk itu setelah melakukan isya', sebagaimana mengqada salat fardu. Kalau orang ingin mengqada ba'diyah bersamaan dengan salat fardunya, sebenarnya dia ingin mengqada ba'diyah, tapi salat fardunya juga diqada, kan?
Nah, cara mengqadanya fardu dulu baru ba'diyah. Begitu juga dengan witir. Kalau ingin mengqada witir itu tidak boleh sebelum salat Isya. Karena ketentuan mengqada witir itu Isya dulu, kemudian baru witir. Nah, ketentuan begitu. Kalau memang mengqadanya bersamaan dengan salat fardu Isya. Paham tak ni? Senyap apa? Saya ketinggalan, ya, saya ketinggalan salat zuhur umpamanya. Udah terbiasa dah salat zuhur ni, betul-betul ada sesuatu masalah, kemudian tertinggallah salat zuhur. Dan saya pun tidak pernah meninggalkan qabliyah zuhur dengan ba'diyah zuhur. Nah, cara mengqadanya urutan qabliyah dulu, kemudian baru mengqada zuhur. Setelah mengqada zuhur baru ba'diyah, dan tidak boleh mengqada ba'diyah sebelum salat zuhur. Nah, itu maksudnya itu. Begitu juga witir. Isya tinggal, witir pun tinggal. Mengqadanya bagaimana? Isya dulu, kemudian baru witir. Jangan mengqada witir baru Nah, itu ketentuannya begitu. Paham tak? Nah, tenang hati saya dah. Tadi saya apa? Khilafan lima rajahu ba'duhum, ya, berbeda dengan memenangkan sebagian pendapat. Tidak masalah, boleh mengqada witir kemudian baru isya, begitu. Tapi ini pendapat tak kuat, cuma dimunculkan sebagai perbandingan, ya. Ini pendapat tidak kuat. Jadi yang kuat yang tadi, yang pertama tu. Walau bana butlanu isya'ihi, apabila nyata batal isya, ya, isya'nya batal, ya, ba'da fi'lil witri awit tarawih, setelah mengerjakan witir dan tarawih. Gimana nih? Tarawih sudah, witir sudah, teringat tadi isya batal rupanya. Ya, apa sebab dia batal? Boleh jadi rukunnya, ya, boleh jadi rukunnya ada yang kurang. Teringat nih, dia renung-renung, isya tadi kurang rukunnya nih. Ada kawan tadi bilang isya tadi sujud yang terakhir cuma sekali, seandainya, ya kan? Sujud kan harus, ternyata sujudnya sekali. Teringat nih, tapi teringat ini udah mengerjakan witir, udah mengerjakan tarawih. Sedangkan witir dengan tarawih itu wajib dilakukan setelah isya. Isyanya batal pula. Nah, maka dikaji, dibilang waqa'an naflan mutlaqan. Maka salat yang dilakukan itu witir dengan tarawih itu jatuh menjadi salat sunnah mutlak. Tidak hilang ya, pahala dapat masih, cuma jatuh salat mutlak. Namun tarawih dengan witir dianggap belum dilakukan, wajib diulang kembali. Mengulang isya, ulang lagi tarawih, ulang lagi witir. Karena syaratnya begitu dia. Ya, syaratnya begitu. Sama bapak ibu salat umpamanya, salah lihat waktu, ya, zuhur, disangkanya zuhur dah masuk, padahal belum, ya, pun salatlah, Allahu Akbar, salat zuhur nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian ba'diyah, kerjakan lagi ba'diyah, udah wirid ba'diyah. Tak lama sudah beranjak dari tempat ke ruang tamu, ke dapur atau keluar, baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru zuhur rupanya ni. Gimana tadi ini? Yang tadi itu salat zuhur itu dilakukan belum waktunya, jatuh salat sunnah mutlak, dapat pahala masih. Tetapi ingat, zuhur belum dianggap. Berarti zuhur wajib, karena salat dilakukan belum masuk waktu.
Ada beberapa tahun yang lalu, ya, sebelum COVID itu, orang masih tak menentu mengenai Ramadan itu. Mengenai Ramadan itu. Ramadan ini udah masuk ke belum? Lebaran masalah. Udah lebaran ke belum? Gimana nih, kita masih tarawih? Karena menunggu pengumuman pemerintah itu kan jam berapa? Kan setelah jam 7 waktu itu, ya kan? Nah, sedangkan di masjid sebelum jam 7 udah adzan Isya. Gimana? Apakah kita di rumah nunggu pengumuman? Sedangkan Isya udah lewat nih, masuk nih. Nah, jadi jamaah itu bimbang lah. Bimbang jamaah. Saya bilang tak masalah, kita kerjakan ya tarawih ini. Kalau seandainya pengumuman besok lebaran, karena mama dia udah nentukan besok lebaran, begitu. Kita ini kan belum. Nah, mama dia nentukan lebaran. Kita tarawih ya malam ini. Kok besok lebaran gimana Ustaz? Lebaran pakai baju baru lah. Nah, ya kan? Maksud saya pakai baju baru, kata dia. Tarawih kita ni gimana? Tarawih kita jatuh salah sunnah mutlak, sama hukumnya. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Jadi salat dilakukan belum waktunya tetap menjadi salat sunnah mutlak. Masih ada pahala. Ya. Paham ya, jelas ya? Kemudian far'un cabang, yusannu liman wathiqa bi yaqazatihi qabla al-fajri bin nafsi aw ghairihi ay akhir al-witra kullahu. Mana kita bahas la tarawih an awal al-lail. Disunnahkan bagi orang yang yakin bangun malam, ya, sebelum terbit fajar. Bagi orang yang biasa salat malam dan dia yakin bisa bangun sebelum fajar, sebelum azan subuh, baik dia yakin dengan sendirinya atau ghairihi, ataupun dibangunkan orang lain. Nah, biasanya itu tak suami bangunkan istri kebiasaannya, atau istri bangunkan suami, dan ini sudah rutin, yakin, dua kemungkinan, bangun sendiri atau dibangunkan, ini udah rutin. Nah, yang begini disunahkan ayu akhiral witra kullahu, mengakhirkan witir, ya. Jadi witir semuanya dilakukan kalau dapat diakhirkan sebagai penutup salat malam. Nah, itu dia. Ini bagi yang yakin. Yang yakin sudah terbiasa bangun malam, baik bangun sendiri atau dibangunkan, maka witirnya jangan dilakukan awal malam, diakhirkan setelah salat malam. Ya. La tarawih tidak termasuk tarawih. Nah, ya. Tarawih tak masuk ni. Ya, tarawih tak masuk. Karena tarawih walaupun yakin bisa bangun tengah malam, yang namanya tarawih tetap sunnah dilakukan awal malam. Tarawih di masa Nabi Muhammad SAW, beliau lakukan tengah malam, seperti waktu tahajud. Itu Rasulullah. Nah, tiap malam begitu Nabi lakukan itu. Berganti lagi dengan Abu Bakar, begitu juga. Meninggal Abu Bakar, bergantilah Umar. Nah, Umar inilah dia merubah dia dari tengah malam menjadi awal malam, dan perbuatan ini disepakati oleh sahabat, tidak ada satupun yang membantah. Maka semenjak itulah tarawih dikerjakan awal malam. Walaupun Nabi pernah melakukannya tengah malam, tetap disunahkan awal malam, karena ini disepakati sahabat. Nah, oh saya bisa bangun tahajud, tetap sunnah yang namanya tarawih awal malam, karena telah disepakati sahabat. Itu namanya ijma'.
Ingat ya, hukum ada 4, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ijma' ini jadi hukum. Kesepakatan sahabat itu ijma', jadi hukum. Walaupun tadi awalnya tengah malam oleh Nabi, maka dipindahkan awal malam demi syiar Islam. Nah, maka tetap disunahkan tarawih awal malam. Tapi bagi yang tak sempat salat tarawih, mungkin dalam perjalanan, capek dan sebagainya, habis isyak langsung tidur, boleh, tidak masalah. Tapi nanti tengah malam bangun tarawih, boleh. Ini kan masalah sunnah, sunnahnya awal malam. Tapi bukan tidak boleh tengah malam, karena asalnya tengah malam dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, mana tadi? Ya. Jadi ini pesan sekali lagi nih ya. Ini bagi yang yakin bangun malam. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Al-Ihya, beliau mengatakan bahwasanya witirlah sebelum tidur. Apabila tidak terbiasa bangun malam, maka witirlah sebelum tidur. Ini ada pesan dari Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi berpesan kepadaku, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla anama illa ala witrin." Nabi berpesan, janganlah kau tidur melainkan witir. Nah, ini bagi yang tidak kuat bangun malam atau belum yakin bangun malam. Makanya witir ini lihat, kalau keadaannya bisa bangun malam, maka diakhirkan. Kalau tidak yakin bangun malam, kadang bangun kadang tidak, banyak tak bangun daripada bangun. Nah, kalau begitu lakukan awal malam. Ini pesan Nabi. Janganlah kau tidur melainkan witir dulu. Itu pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Ya. Tapi kalau terbiasa bangun malam, maka yang afdalnya lakukan akhir. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-salatul lail mathna mathna. Salat malam itu dua-dua, kata Nabi. Fa idza khifta subha, apabila kalian khawatir subuh datang, fa autir bi rak'atin, maka witirlah 1 rakaat. Jadi Nabi dua, tak lama lagi subuh nih, witir, tutup. Berarti Nabi menganjurkan tengah malam, itu yang paling afdal. Ya, nanti ada penjelasan nih, panjang nih ya, penjelasan ini nanti belum selesai nih. Nah, kemudian waqala Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah juga berkata, ya, autara Rasulullah SAW awalul lail, Nabi itu pernah witir awal malam, wa awsatahu, dan pertengahan malam, wa akhirahu, dan pernah akhir malam. Berarti Nabi pernah mengerjakan ini. Awal-awal Nabi witirnya begitu. Awal malam Nabi kerjakan, tengah malam pun Nabi kerjakan, akhir malam pun Nabi kerjakan. Tapi akhir hidupan Nabi itu witirnya semuanya akhir. Nah, makanya kita juga begitu. Kita ini maaf, awalnya boleh kerjakan awal malam. Nah, apalagi yang sering tak bangun malam, boleh dikerjakan setelah ba'diyah isya langsung. Kadang-kadang kita berpikir, saya berpikir kok banyak hadisnya Nabi nyuruh awal malam sebelum tidur, tapi Nabi juga menyuruh akhir. Nah, itu dicari solusi jalan tengahnya. Artinya apa? Kondisi orang berbeda-beda. Ada yang bisa bangun malam, ada yang tidak. Pesannya apa nih? Jangan tinggalkan witir, itu intinya. Itu intinya. Karena ada ulama berpendapat wajib witir itu, karena banyaknya hadis tentang witir. Nah, jadi hikmahnya itu Nabi minta jangan tinggal witir. Tak bisa bangun malam, awal malam. Bisa bangun malam, akhirkan. Nah, begitu deh. Ya, itu intinya. Nah, an awalil laili, jadi diakhirkan daripada awal malam. Wa in fatatil jama'atu fihi bitakhir fi Ramadan. Sekalipun dia luput fadilah berjamaah di bulan Ramadan.
Ramadan witir jam berapa? Awal ke akhir? Ramadan tu witir dilakukan di masjid bersamaan dengan tarawih. Setelah tarawih witir. Kitab ini berpesan bagi yang sudah yakin bangun malam, sudah terbiasa bangun malam, walaupun tak ikut witir berjamaah di bulan Ramadan setelah tarawih, tidak masalah. Nanti tarawih pulang ke rumah, habis tarawih pulang, witir jangan. Pulang ke rumah, tidur, tengah malam bangun, tahajud, kemudian ditutup dengan witir. Gitu. Ya. Kalau seandainya di masjid begitu salat tarawih sampai witir separuh pulang, berarti tahajud tu. Tahajud kan? Berbaik sangka lah udah. Pasti tahajud. Ya. Kadang-kadang kalau saya berfatwa ini takut juga sepi witir nanti nih. Ya kan? Tapi ini diperbolehkan. Bagi yang yakin bangun malam diperbolehkan. Nanti witir waktu tarawih pulang ke rumah. Jangan witir dulu. Bangun malam tahajud, kemudian setelah tahajud baru witir. Begitu. Lil khabari syaikhain, berdasarkan daripada khabar hadis Bukhari dan Muslim. Nah, Nabi SAW bersabda, ij'alu akhir salatikumul billail witran. Jadikanlah akhir salat malammu dengan witir. Nah, itulah dia. Yang inilah kadang-kadang orang pun tak paham juga, baca hadis ini seolah-olah witir habis tahajud. Salah juga tu. Kan begitu. Awal-awal saya ngajar tu, banyak ngomong, Pak Ustaz, witir tu kan penutup salat malam. Betul. Ini Nabi bilang jadikan salat witir sebagai penutup salat malammu, tapi bukan harga mati ini. Ini bukan NKRI. Bukan. Ya, ini bukan harga mati. Nabi bilang yang terbaik jadikan witir penutup salat malam, itu yang paling afdal, tapi tidak ada halangan dilakukan awal malam. Pilihan. Ya. Saya ditanya, bagaimana Pak Ustaz? Kerjakan awal malam dengan akhir malam. Awal malam ada hadisnya, akhir malam pun ada hadisnya. Semua ibadah yang ada petunjuk dari Nabi berarti ibadah itu baik. Sunnah. Nah, awal malam sunnah witir, akhir malam pun sunnah. Tanya lagi, mana yang paling afdal di antara dua sunnah ini? Dipilih lagi. Dua-duanya sunnah, mana yang lebih afdal lagi? Tentulah di akhir malam. Akhir malam tu tingkat kesulitannya lebih tinggi. Semakin berat ibadah itu, pahala semakin besar. Itu kaidahnya begitu. Ya, kaidahnya begitu. Udah ya, lanjut lagi. Wa ta'khiru 'ani salatil lail waqi'ati fi, maka diakhirkan daripada salat malam yang terjadi pada waktu itu. Jadi sunat diakhirkan kalau memang yakin bisa bangun malam. Lanjut. Waliman lam yathiq biha, siapa yang tidak yakin bangun malam, nah, ayu ajilahu qabla naum, maka disegerakan witir sebelum tidur. Dah selesai ini. Yang tak yakin bangun malam, segerakanlah witir awal malam. Nah, begitu dia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ini hadis Imam Muslim. Ini hadis sahih sebenarnya. Imam Muslim mengeluarkan sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man khafa alla yaquma min akhiril lail, siapa yang khawatir tidak bisa bangun malam, falyutir awwalahu, maka witirlah awal malam sebelum tidur atau setelah ba'diyah isya. Nah, wa man tami'a ayyakuma akhirahu, siapa yang yakin bisa bangun malam,
falyutir akhir al-lail, maka witirlah pada akhirnya setelah salat malam. Ini betul-betul Nabi beri peluang sama kita dah. Ya. Betul-betul Nabi beri peluang ini. Ini langsung ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala yundabu i'adatuhu, dan tidak perlu mengulangi witir. Ya, tidak perlu mengulangi witir jika bangun malam. Nih, saya mengerjakan witir awal malam. Setelah ba'diyah isya langsung witir. Atau sebelum tidur witir. Kemudian saya tidur. Begitu tidur bangun pula malam. Nah, witir tak perlu diulang. Malam itu cukup salat tahajud saja. Kenapa witir tak boleh diulang? Ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, la witran fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Dia tak boleh lagi dah witir. Siapa mengajarkan witir awal malam, bangun tahajud, cukup tahajud saja. Atau salat yang lainnya, witir tak perlu diulang lagi. Ya, itu penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam. Selesai dah. Ya. Segera cukup. Ada pertanyaan silakan. Tapi pernah juga seperti yang sama. Pertanyaan saya, sebenarnya salat tahajud itu berapa? Belum masuk pada tidak ada pembatasan rakaat. Ya. Tolong pahami ini. Tahajud tidak ada pembatasan rakaat. Mau kerjakan 8 silakan. Mau kerjakan 10 boleh. Mau kerjakan 12 boleh. Kesiangan 2 rakaat boleh juga. Nah cuma ini kan kita kalau berjamaah tu kan ambil standar je, jangan banyak-banyak. Nanti lari jamaah tu. Jamaah yang tak biasa salat tahajud, begitu kepingin tahajud, ikut langsung 12, mundur dia. Langsung tancap 20, lari dia. Langsung 25 rakaat, udah hilang dia. Tak pernah muncul lagi dia. Jadi tahajud itu minimal 2 rakaat. Berapa banyaknya? Tak terhingga. Standarnya 8. Itu standar. Kira-kira tidak terlalu capek kan 8 tu sedang lah. Nanti kita jelaskan ni. Nanti ada pembahasan tahajud ni belum masuk ni. Belum masuk tahajud ni. Nanti kita bahas mengenai tahajud. Masih ke waktu ni? Habis dah ya? 37. Oh, lewat jauh dah. Baik. InsyaAllah kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad